Shalom adik-adik, apa kabarnya? Kakak percaya pasti semuanya luar biasa. Wah, adik-adik, hari ini kakak senang sekali karena kita akan beribadah lagi. Oke adik-adik, kakak percaya adik-adik juga pasti semuanya luar biasa. Tapi adik-adik, sebelum kita ibadah, kakak mau absen dulu nih. Nanti waktu kakak absen, adik-adik angkat tangan ya. Coba kakak mulai dari adik-adik kelas balita. Nah, sekarang adik-adik yang kelas balita. Hebat. Yang kelas pratama. Wah, luar biasa. Yang kelas madya. Wah, kita kasih tepuk tangan buat Patis dulu. Oke, adik-adik sebentar kita mau mulai ibadah kita. Nah, karena kita mau mulai ibadah kita, kakak mau ajak adik-adik. Sudah nggak ada yang tidur-tiduran lagi, sudah nggak ada yang makan lagi. Kita mau sungguh-sungguh ya. Oke adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kita mau baca firman Tuhan dulu yang ada di kitab Mazmur pasal 91. Shalom teman-teman, sekarang kita mau membaca Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkapan burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan tapaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Adik-adik, kita lebih sungguh-sungguh lagi. Kita mau menyembah Tuhan. Jadi kita mau bilang, Tuhan, kami rindu Engkau Tuhan. Kita mau bilang, kami ingin lebih dekat lagi dengan Engkau Tuhan. Pimpin kami Tuhan, sertai kami Tuhan. Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami tinggikan Tuhan. Sama-sama katakan, ku rindu Kau Tuhan. Ku rindu Kau Tuhan.
cinta Kau Yesus. Ku cinta Kau Yesus. Amin. Kaulah dambaan hatiku. Ku rindu Kau Tuhan. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Katakan ku cinta Kau Yesus. Ku cinta Kau Yesus. Kaulah dambaan hatiku. Sama-sama angkat tangannya adik-adik, katakan ku sembah Kau. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu. Yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Ku rindu Kau Tuhan. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus. Ku cinta Kau Yesus. Kaulah dambaan hatiku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu. Yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau Katakan kembali adik-adik, ku sembah Kau. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di Yang hadirat-Mu. ku mau, Yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau katakan lagi sungguh-sungguh adik-adik, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di Amin hadirat-Mu. Tuhan. Yang ku mau menyenangkan-Mu. Amin Tuhan. Yesus, Kau dambaan. Yuk adik-adik, kita sembah Tuhan. Kita angkat tangan kita. Sembah Kau, ku Amin Tuhan. selamanya tinggal di Yang hadirat-Mu. aku mau, Yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Yuk adik-adik, kita sembah Tuhan. Ucapkan syukurmu pada Tuhan. Katakan, Engkau baik Tuhan. Engkau baik Yesus. Haleluya. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Kami rindu tinggal dalam hadirat-Mu. Katakan adik-adik, kami ingin lebih dekat lagi dengan-Mu Tuhan. Bersekutu dengan-Mu.
katakan dengan lembut adik-adik. Ku sembah, ku puji Kau selamanya. Ini kerinduan kami Tuhan Yesus. Yesus Kau dambaanku, Yesus Kau dambaan hatiku, Yesus Kau dambaan hatiku. Beri kemuliaan Tuhan kita. Katakan haleluya. Waktunya kita mau memuji Tuhan. Adik-adik, kakak percaya semua pasti masih bersemangat ya. Amin. Oke, adik-adik sebentar kita mau nyanyi nih. Kakak mau tanya dulu sebelum kita nyanyi. Kakak mau tanya, adik-adik siapa yang percaya kalau Tuhan Yesus ada di dekat kita? Tuhan Yesus ada di tengah kita. Wah, adik-adik percaya? Oke, sekarang kita mau bersukacita. Kita mau memuji Tuhan. Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan, yang semangat katakan amin. Amin. Nah, Kak Matis mau tanya, kalau huruf L yang gede gimana? Coba. Pintar. Kalau O? Pintar. Kalau V? Pintar. Kalau I? Pintar. Kalau L yang kecil gimana? Kalau O? Kalau V? Kalau I? Tapi kita hari ini mau pakai huruf yang gede-gede ya. Jangan lupa ya. Siap? Yuk kita puji Tuhan. Semuanya gerak badannya ya.
mendengar firman Tuhan. Adik-adik kita masih ibadah di rumah, masih mendengar firman Tuhan dari rumah, tetapi itu pasti tidak mengurangi sukacita adik-adik. Sebab ada lagu yang bilang begini kan adik-adik? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Sebab saya anak Tuhan. Sekarang yang anak Tuhan coba angkat tangannya semua. Wah, luar biasa. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, ayo kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya. Sampai saat ini kami diberikan kesehatan, kekuatan. Tuhan Yesus sayang sama setiap kami. Kalau sebentar ya Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu. Tuhan berkati kami ya, agar kami mendengar dengan baik, dengan sikap terbaik, dengan hati yang terbaik. Dan Tuhan, waktu kami mau mendengar, kami mau sungguh-sungguh. Dan biar setiap kami boleh melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sayang sama Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Sama-sama kita berkata, amin. Nah adik-adik, minggu lalu kita sudah merayakan Hari Paskah. Apa sih Hari Paskah? Paskah itu adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Nah adik-adik, hari ini kakak mau bercerita dengan judul Yesus mengunjungi murid-muridnya. Kakak ambil firman Tuhan ini dari Yohanes 21 ayat 2-19. Nah begini ceritanya adik-adik, duduk yang manis ya. Nah Petrus dan juga murid-murid Tuhan yang lain dan teman-temannya, malam itu mereka pergi ke danau untuk menangkap ikan. Nah adik-adik, mungkin mereka bercanda ya. Hei, kemana aja? Iya nih, aku sedih nih, gak ada kerjaan. Atau mereka lagi ngobrol-ngobrol, atau mereka lagi bercanda-bercanda, mungkin ketawa-ketawa. Tapi juga ada yang sedih ya kan? Karena mereka gak ada kerjaan. Nah tapi mereka waktu mereka berlayar untuk menangkap ikan, adik-adik, kok ada yang aneh ya? Kakak mau kasih tahu, kok ada yang aneh ya? Iya, anehnya apa? Karena Petrus dan teman-temannya, murid Tuhan Yesus ini, mereka semalam-malaman tebarkan jala. Ada juga ikan yang ditangkap. Lagi dia tebarkan jala. Ya ada lagi ikan yang ditangkap. Semalam-malaman itu mereka nggak dapat ikan. Oh ya, nah waktu mulai pagi, mereka akan kembali ke pantai. Mereka akan kembali ke rumah mereka. Mereka melihat seseorang di pantai. Dan orang itu adik-adik, orang itu berkata begini, "Hei anak-anak, adakah engkau punya ikan? Adakah engkau dapat ikan?" Wah, murid-muridnya berkata begini, "Siapa sih orang itu? Semalam-malaman kita nggak dapat ikan, nanya lagi." Yang lain juga mungkin berkata begini ya adik-adik, "Wah, siapa sih? Apaan sih nanya-nanya? Udah capek kita nggak dapat ikan." Wah, tapi orang itu adik-adik, orang itu berkata begini, "Coba tebarkan jalamu di sebelah kanan." Wah, murid-muridnya berkata begini, "Tebarkan nggak ya? Tebarkan nggak ya?" Tapi bilang begini mereka, "Tebarkan aja, siapa tahu. Nah, kali-kali aja ya dapat ikan." Dengan malas-malasan kali ya, jala itu mereka tebar. Tapi adik-adik, mulai bergerak itu, jala-jalanya mulai bergerak. Wah, dapat ikan. Waktu mereka tarik, wah berat sekali. Dan ajaibnya, jalannya itu tidak koyak, tidak sobek. Nah adik-adik, waktu mereka sudah tarik, mereka mendapatkan ikan yang banyak. Wah, ajaib ya. Ingat loh, semalam-malaman mereka nggak mendapatkan ikan. Waktu mereka dapat ikan, banyak sekali. Lalu mereka ingat, itu Tuhan, kata Simon Petrus. Itu Tuhan Yesus, itu guru. Lalu Simon Petrus terjun dari perahunya. Dia mendapatkan, itu Tuhan Yesus. Dia datang sama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, waktu mereka tiba di pantai, murid-murid Petrus dan juga murid-murid Tuhan Yesus yang lain dan teman-temannya Petrus, mereka mendapatkan Tuhan Yesus sudah membuat perapian. Untuk apa sih? Untuk Tuhan Yesus menyiapkan sarapan buat mereka. Tuhan Yesus bilang, "Berikan ikan-ikan itu padaku." Tuhan Yesus membuat sarapan. Dan mereka sunyi senyap. Murid-murid Tuhan Yesus dan juga Tuhan Yesus, mereka makan dengan tenang.
Setelah selesai sarapan adik-adik, Petrus sendiri, lalu Tuhan Yesus datang sama Petrus. Dia bertanya kepada Petrus, Simon, anak Yohanes, yang dimaksud adalah Petrus. Tuhan berkata, apakah engkau mengasihi aku? Petrus menjawab, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Tuhan Yesus bilang, kalau begitu gembalakanlah domba-dombaku. Lalu yang kedua, Tuhan tanya lagi, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Petrus menjawab, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Kemudian Tuhan Yesus berkata, kalau begitu gembalakanlah domba-dombaku. Untuk yang ketiga kalinya sekali lagi Tuhan Yesus berkata, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Kemudian dengan sedih dia menjawab, ya Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Sekali lagi Tuhan Yesus berkata bahwa kalau begitu gembalakanlah domba-dombaku. Nah adik-adik, semua juga udah pernah dengar cerita ini. Tetapi dari cerita yang kakak sampaikan sampai di sini, adik-adik belajar beberapa hal. Kakak bertanya dulu, kenapa Tuhan Yesus mau mengunjungi murid-muridnya? Mengapa Tuhan Yesus mengunjungi murid-muridnya setelah dia bangkit dari kematian? Kakak mau kasih tahu yang pertama, untuk menghibur muridnya yang sedang sedih. Kakak ulangi lagi ya, mengapa Tuhan Yesus mengunjungi murid-muridnya? Tuhan Yesus mau menghibur murid-muridnya yang sedang sedih. Kok bisa sedih kak? Iya adik-adik, selama bertahun-tahun murid-muridnya bersama-sama dengan Tuhan Yesus, melayani bersama-sama, mengunjungi orang yang sakit, menyembuhkan orang yang sakit, memberitakan kabar baik. Mereka bersama-sama selama bertahun-tahun. Tiba-tiba guru mereka ditangkap untuk menebus semua dosa manusia. Tiba-tiba guru mereka harus disalibkan. Mereka sedih. Nah adik-adik, alasan yang kedua, kenapa sih Tuhan Yesus harus datang sama murid-muridnya, harus mengunjungi murid-muridnya? Padahal sebenarnya kan Tuhan Yesus bisa aja langsung naik ke surga. Yang kedua kakak mau kasih tahu ya adik-adik, Tuhan Yesus itu sedang meyakinkan murid-muridnya bahwa dia benar-benar bangkit. Nah adik-adik, Tuhan Yesus itu, Tuhan kita itu bukan Allah yang mati, bukan Tuhan yang mati lalu tidak bangkit. Nah Tuhan Yesus kenapa datang sama murid-muridnya? Yang kedua, Tuhan mau meyakinkan bahwa ini loh, aku Tuhan yang hidup. Ini loh, aku yang memberikan kemenangan. Sebab dia hidup, mereka diberikan masa depan yang baik. Sebab anak-anak sekarang diberikan masa depan yang baik karena dia sudah bangkit. Nah yang ketiga, mengapa Tuhan Yesus mau datang kepada murid-muridnya? Yang ketiga, Tuhan Yesus itu sedang berkata bahwa memberitahu Petrus dan juga teman-temannya dan murid yang lain bahwa kerjaan mereka bukan nangkap ikan, bukan nelayan, tetapi mereka itu melayani manusia. Firman Tuhan kan berkata, kamu akan kujadikan penjala manusia. Wah, penjala manusia, seberapa sih jalannya? Tapi firman Tuhan berkata ini artinya Tuhan sedang mau Petrus dan juga murid-murid yang lain mau melayani manusia. Katakan melayani manusia. Nah adik-adik, itu alasan kenapa sih Tuhan Yesus datang sama murid-muridnya. Dia yang pertama, dia ingin menunjukkan bahwa dia sedang menghibur murid-muridnya yang sedang bersedih. Yang kedua adik-adik, Tuhan Yesus sedang meyakinkan bahwa dia itu adalah Allah yang hidup. Dia benar-benar bangkit. Apa yang dia katakan terjadi. Yang ketiga, dia sedang memberitahu Petrus dan juga murid-murid yang lain bahwa pekerjaan kita, pekerjaan murid-murid Tuhan Yesus, pekerjaan anak-anak Tuhan itu adalah melayani manusia. Nah adik-adik, firman Tuhan cukup di sini. Adik-adik kakak mau kasih ayat hafalan ya. Dari Yohanes 21 ayat 15c. Sekali lagi, Yohanes 21 ayat 15c. Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Sekali lagi, jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Tuhan memberkati.
Nah, adik-adik, sekarang waktunya kakak perkenalkan teman baru. Coba kita panggil dulu ya temannya ya. Udah siap belum? Coba kita panggil teman baru. Teman baru, keluar dong. Malu dia, tangannya aja. Ayolah, jangan malu-malu. Hai, hai, tuh teman barunya. Udah kelihatan belum? Keluarlah, ayo keluar. Jangan-jangan belum mandi, makanya nggak mau keluar. Coba kenalin dulu, mana suaranya? Shalom teman-teman. Kurang kenceng, sekali lagi. Shalom teman-teman. Jawab ya, shalom adik-adik. Nih loh, ada teman baru. Siapa sih nama kamu? Nama aku Ken. Hah? Ken? Oh, nama kamu Ken. Coba, sebentar. Kakak mau merapiin dulu bajunya nih ya. Udah mandi belum sih? Ken udah mandi belum sih? Udah ya? Udah dong. Oh. Kan udah ibadah. Oh, udah ibadah. Iya sih, baunya wangi. Coba Ken kasih tahu Ken itu siapa, umurnya berapa, terus mau ngapain sih nongol-nongol di sini? Hari ini Ken mau dengerin firman Tuhan sama Kak Eni. Oh, bukannya firmannya sudah yang barusan. Nah, sekarang kakak tes aja deh. Ken tadi dengerin Kak Eni cerita nggak? Ayo. Dengar dong Kak. Kalau denger coba kakak tes. Tadi kan Kak Eni ngajar ya, waktu Tuhan Yesus mengunjungi murid-muridnya, itu tuh ada 3 poin yang kita sedang belajar. Coba Ken, kalau kakak bilang ya, yang pertama Tuhan Yesus itu kan datang sama murid-muridnya. Dia itu sedang menghibur murid-muridnya yang sedih karena ditinggal gurunya. Menurut kamu gimana coba kalau kamu tahu? Iya dong Kak, aku percaya Ken itu sering berdoa sama Tuhan Yesus. Oh, Ken sering dihibur sama Tuhan Yesus. Amin. Oh gitu. Jadi selain Tuhan Yesus waktu itu mengunjungi murid-muridnya, dia menghibur murid-muridnya karena sedang sedih, Ken juga merasa murid Tuhan terhibur gitu. Iya. Wah, puji Tuhan. Terus yang kedua kan tadi poinnya adalah Tuhan Yesus tuh sedang ngasih tahu sama murid-muridnya bahwa dia itu benar-benar bangkit. Menurut kamu gimana? Tuhan Yesus bangkit loh. Berarti Allah kita Allah Yang hidup. Iya, pinter Ken. Allah yang hidup. Kita punya Allah yang hidup, kita punya Tuhan yang hidup. Berarti Ken gak perlu takut, gak perlu khawatir buat masa depan. Sebab dia hidup tuh kan ada hari esok. Amin Ken. Amin. Nah, sekarang kakak tes lagi yang ketiga ya. Tuhan Yesus datang sama murid-muridnya itu, dia sedang memberitahu Petrus dan juga teman-temannya bahwa Yesus itu ngasih tahu nih begini. Pekerjaan kamu tuh bukan penjala manusia. Salah, bukan penjala ikan, tapi penjala manusia. Apa sih penjala manusia? Tadi kakak ada sebut nggak penjala manusia? Ken mau juga jadi penjala manusia. Terus pakai jalannya yang besar gitu ya Ken? Bukan Kak. Jadi maksudnya apa sih? Maksud Tuhan Yesus itu supaya kita ngapain? Kita Supaya harus kita melayani Kak. melayani. Benar sekali adik-adik. Jadi kemanapun kita berada, kita tuh kemanapun kita ada, dimanapun kita berada, kita harus melayani. Kalau menurut Ken melayani, emang Ken harus jadi pendeta dulu, khotbah kayak kakak tadi, atau jadi WL gitu. Menurut Ken melayani seperti apa? Enggak Kak, Enggak kalau harus. melayani jadi anak yang baik di Oh, sekolah. wah iya betul. Bantu teman-temannya, hibur yang lagi susah, itu juga melayani ya. Anak pinter, nanti kakak traktir, oke? Nah, Ken, kan firman Tuhan udah kita denger nih. Semuanya juga kita tahu bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan anak-anaknya sendiri, Ken. Ken juga nggak boleh merasa sendiri ya. Nah, sekarang kakak mau ajak Ken untuk umumkan yang minggu lalu ikut ibadah yang buat kreativitas anak ayam tuh. Nah, siapa aja sih pemenangnya? Coba Ken sebutkan. Ada 3 anak. Oke ya Kak, aku bacain. Oke. Yang pertama, pemenangnya adalah Jeng. Edward. Oh, Edward. Dari kelas berapa, Kak? Pertama ya. Yang pertama pemenangnya adalah Edward. Yang kedua, Ken? Yang kedua, pemenangnya adalah Luvina dari kelas balita 2 ya Ken. Terus yang ketiga
semuanya. Nanti adik-adik bagi yang menang Ken, hadiahnya bisa diambil waktu kita ibadah beneran ya. Kakak pasti catat kok, kakak udah siapin hadiahnya. Jangan khawatir, nanti hadiah pasti kasih. Oke Ken? Oh iya Ken, kamu tahu nggak sih apa aktivitas kita minggu ini? Coba kamu kasih tahu sama teman-teman yang di rumah. Aktivitas minggu ini kita bikin video, Kak. Bikin video harus ngundang kru-kru gitu ya? Enggak, Kak. Harus, tapi Bikin video buat teman-teman baca ayat hafalan. oh, teman-teman disuruh baca ayat hafalan. Buat video pendek 1 menit. Terus gimana? Nah, videonya diupload, terus yang paling menarik Paling menarik. bisa dapat hadiah lagi. Wah, berapa orang Ken? 5. Nah, teman-teman di rumah kakak kasih tahu ya, kuis minggu ini atau aktivitas minggu ini Ken tadi udah bilang ya, kita buat video pendek 1 menit membaca ayat hafalan dengan gerakannya yang menarik. Nanti diupload di Instagram @littleking_gmcc. Bagi yang tercepat 5 orang pemenang akan mendapatkan hadiah. Gitu ya Ken ya? Ya, aku mau ikutan ya, Kak. Oh boleh Ken yang cepat, makanya setelah ini kamu bikin video terus kamu upload ya. Oke, ya udah kita pamit lah sama teman-teman ya. Oke teman-teman, sampai ketemu. Kakak Eni dan juga Ken bilang bahwa sampai ketemu di ibadah yang akan datang. Jangan lupa ikutin jika ada kuis, jika ada aktivitas yang harus diikutin. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Dadah dong Ken. Dadah. Oke adik-adik, ibadahnya sudah mau selesai. Sekarang waktunya untuk kita berdoa sama-sama. Yuk semuanya lipat tangannya dan tutup matanya, kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami sungguh diberkati dengan cerita dari firman Tuhan hari ini. Seperti Engkau mengajar kepada Petrus dan kawan-kawan, supaya kami terus mengasihi Tuhan dan terus mau setia mengikut Tuhan dan melayani Tuhan. Saat ini kami bersatu hati membawa keluarga besar kami. Tuhan berkati mama papa kami, Tuhan berkati keluarga besar kami ya Tuhan. Tuhan lindungi dari segala malapetaka, sakit penyakit yang sedang melanda bangsa kami dan juga bangsa-bangsa. Ya Tuhan, kami rindu supaya kami boleh kembali lagi beribadah bersama-sama di gereja, di GMCC, di Kejayaan, di City Walk, maupun di gereja kami yang lain. Tuhan, terima kasih, Engkau pasti akan menyelesaikan semua masalah ini pada waktumu ya Bapa. Sekarang ini Tuhan akan memberkati kami dengan berkat yang daripada Tuhan. Adik-adik sekarang angkat tangannya kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Karena itu terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus, katakan dengan keras, Amin.